Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damianus Cahyudi Nugroho. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 kelas V3 hendak menyampaikan presentasi atau diskusi terkait dengan searching algorithms kedua yang merupakan pemenuhan penugasan dari kelas praktik kecerdasan buatan yang diampu oleh Bagilam. Untuk anggotanya, saya terdapat Rizan Nur Fadli Hadiah Saka, Fauzan Raisa Putra, saya sendiri Damianus Cahyudi Nugroho, dan Mikdam Barul Ulum. Untuk NIM-nya ada di sebelah kanan. Baik, untuk searching algorithms yang kedua ini kita membahas dua hal, yaitu A-star algorithm dan juga greedy search algorithm. Langsung saja, untuk yang pertama itu A-star algorithm memiliki definisi algoritma pencarian jalur yang menggunakan kombinasi dua biaya. Kalau kita lihat pada kodenya langsung itu terdapat G di sini yang merupakan biaya aktual dari titik awal ke simpul saat ini, dan juga H atau disebut sebagai estimasi biaya dari simpul saat ini ke tujuan, atau kita bisa lihat namanya itu heuristik, teman-teman. Jadi heuristik itu adalah estimasi biayanya. Jadi kalau untuk A-star ini merupakan kombinasi dari dua nilai tersebut. Sebelum itu, sebelum kita lanjut, kita lihat library-nya. Yang digunakan itu adalah HAPQ dan juga Matplotlib. Untuk HAPQ itu merupakan library bawaan Python yang digunakan untuk mengelola struktur data heap dan priority queue. Fungsi utamanya itu memberikan cara yang efisien untuk menyimpan dan mengambil elemen dengan prioritas tertinggi atau terendah. Selanjutnya, kita masuk ke class node. Untuk class node ini terdapat beberapa komponen di sini, teman-teman. Yang pertama itu adalah X dan Y. X dan Y itu akan digunakan sebagai definisi dari sumbunya nanti. Jadi untuk hasil plotnya menggunakan Matplotlib itu akan ada sumbu X dan Y yang didefinisikan kelas di sini sebagai node-nya. Kemudian terdapat G yang sudah dijelaskan tadi sebagai biaya aktual dan H sebagai estimasi biaya. Di sini ada total cost-nya dan rumus G plus H. Baik, untuk selanjutnya itu kita masuk saja langsung ke pembuatan plotnya. Di sini ada sample usage. Jadi saya membuat grid 5x5 ya, teman-teman. Definisi dari 0 dan 1 ini, kalau 0 itu berarti jalurnya itu kosong sehingga bisa dilalui. Kemudian kalau 1 itu ada halangan, jadi tidak dapat dilalui lah. Kemudian kita definisikan starting positionnya, itu berarti titik awal dari algoritma ini. Jadi saya set default 0,0, kemudian untuk goal, posisi goalnya itu 4,4. Kita langsung aja running ya, teman-teman. Nah, ini adalah hasil dari running kodenya. Sesuai dengan kode tadi, gridnya itu 5x5, kemudian start positionnya itu dari 0,0. Ini teman-teman 0,0. Berarti kita lihat ke kiri bawah itu ada titik hijau, itu sebagai starting positionnya. Kemudian garis merah itu merupakan jalurnya ke titik akhir atau goalnya 4,4 yang ditandai dengan titik biru ya. Jadi kalau kita ingin mengubah targetnya itu berarti misalnya ke sebelah kiri, teman-teman, berarti kita ubah ke 4,2 misalnya ya. Jadi untuk sebelah kiri atau sumbunya itu adalah barisnya, kita sebut baris. Kemudian untuk sumbu X itu adalah kolom, gitu aja. Jadi ini kita mencoba menggunakan A-star algorithm. Hasilnya begini. Jadi ini adalah hasil dari kombinasi dari dua nilai tadi, yaitu nilai aktual dan nilai estimasi. Kemudian hasilnya seperti ini. Kita bisa hitung untuk nanti membandingkan ke
greedy search algorithm. Kita hitung saja dari 0,0 ke 1,0. Itu berarti satu gerakan ya teman-teman. Kita langsung aja kita hitung. Kalau dari starting ke goalnya berarti itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 gerakan. Ada 8 langkah lah teman-teman. Jadi kita catat saja. Ini kita gunakan untuk perbandingan nanti dengan greedy algorithm. Baik, untuk hasilnya seperti itu, kita lanjut dulu ke greedy search algorithm. Itu memiliki definisi algoritma pencarian yang hanya mempertimbangkan nilai heuristik. Kita lihat ke kodenya. Nah, di bagian ini heuristik atau ditandai dengan huruf H ya. Jadi dia hanya memiliki nilai heuristik untuk memutuskan langkah berikutnya tanpa menggunakan nilai G tadi atau nilai aktualnya. Sehingga karena nilai dia hanya fokus dalam menentukan atau mengejar nilai heuristik terkecil, algoritma ini lebih cepat pada pemrosesan datanya, namun tidak menjamin jalur yang ditemukan itu adalah yang paling optimal, teman-teman. Jadi kurang optimal lah. Namun kelebihannya itu dia memiliki pemrosesan data yang lebih singkat dan lebih ringan. Jadi istilahnya greedy search algorithm itu bisa menjadi opsi pada pemrosesan yang berat tentu. Kalau untuk komputer yang mungkin terlalu berat untuk menjalankan A-star algorithm, kita bisa menggunakan greedy search algorithm ini. Tentu untuk meringankan beban dari si komputer tersebut ya teman-teman. Namun untuk hasilnya itu memiliki pendekatan dari algoritma A-star itu, sehingga ya hasilnya mendekati lah gitu, bisa jadi opsional lah. Kemudian kita langsung saja untuk sample usage-nya itu masih sama, karena kita akan membandingkan hasil dari grid 5x5, kemudian startingnya sama 0,0 dan goalnya itu 4x4, 4,4. Oh, ini sudah saya run ya teman, kita run lagi supaya reset. Nah, kita lihat itu ada perbedaan teman-teman dari A-star algorithm dengan greedy search algorithm. Kalau tadi kan jalurnya dari A-star itu kan dari 0,0, 1,0, 2,0, kemudian dia ke kanan ke 2,1, kemudian lanjut lagi ke 4,4. Kalau ini dia ke atas dari 0,0 hingga mentok ke 4,0 baru ke kanan. Jadi memiliki jalur karena pemrosesan dari greedy algorithm ini memiliki rumus yang berbeda, karena dia hanya menggunakan nilai heuristik aja tanpa menggunakan biaya aktual ya teman-teman. Sehingga kalau kita hitung langkahnya dari 0,0 hingga 4,4 itu, kita hitung dari 0,0 ke 1,0 dibagi satu langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, memiliki 10 langkah teman-teman. Jadi terdapat hasil yang berbeda, dan inilah yang membedakan A-star dengan greedy search algorithm teman-teman. Maka dari itu kita sesuaikan saja untuk kedua algoritma ini, apakah memang untuk pemrosesan data yang sedikit harusnya kita bisa menggunakan A-star karena datanya sedikit gitu ya. Tapi kalau nanti untuk pemrosesan data yang jauh lebih kompleks, kemudian lebih banyak, mungkin komputer tertentu yang kita gunakan itu akan keberatan. Makanya bisa digunakan greedy search algorithm karena dia tidak menggunakan biaya aktual, sehingga pemrosesan lebih cepat, lebih ringan juga untuk komputer kita. Sehingga namun ada perbedaan pada hasilnya sih. Jadi kesimpulannya itu tergantung pada kondisi dan juga banyaknya data dan banyaknya waktu yang bisa kita gunakan untuk melakukan research tergantung dari kedua algoritma ini. Sekian penyampaian dari searching algorithms kedua ini. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.